والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Qaddimu a'malakum lid-daril akhirah tajidu indaha fawdha wa najah. Ibtida' kalam yang paling mulia. Marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram, Allah yang masih memberikan berupa keimanan serta keislaman kepada kita, sehingga hari ini kita merupakan orang-orang yang mendapatkan undangan, dan kita pula menjadi orang yang memenuhi undangan tersebut. Itu semua berkat daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriringkan nada serta salamnya sama-sama kita sampaikan kepada sang pembawa pencerahan, Nabina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada seluruh keluarga yang begitu setia, pula kepada seluruh sahabat yang selalu siap siaga. Tak lupa kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al-fakir, terutama sekali kepada Abi Imam Syekh Masjid Jabal Nur yang kita cintai ini. Selanjutnya kepada ketua BKM serta seluruh jajarannya, kepada remaja masjid serta seluruh jajarannya, muazzin, Bilal, imam rawatib dan keluarga besar Madinatud Diniyah serta seluruh santrinya, dan kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sekalian, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. 4 bulan diantaranya dinobatkan sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan. Maksudnya di dalam 4 bulan tersebut tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh terjadi perperangan. Keempatnya adalah Muharram, Rajab, Zulqaidah dan Zulhijjah. Muharram salah satu daripada bulan yang dinobatkan sangat mulia. Kenapa? Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Hampir semua kejadian Anbiya dan Rasul terjadi pada bulan Muharram. Salah satu di antara banyaknya, diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam oleh Allah. Nabi Adam, ayah sekalian, merupakan manusia pertama yang berdomisili di dalam syurga. Allah memberikan fasilitas yang begitu luar biasa. Allah membebaskan Nabi Adam di dalamnya bersukaria.
dengan makanan minuman yang begitu luar biasa. Bahkan Allah menyempurnakan hidup Nabi Adam di dalam syurga dengan penciptaan Hawa. Akan tetapi Allah mengatakan, jauhi olehmu satu batang kayu yang bernama khuldi. Iblis mengetahui atas larangan tersebut. Maka iblis mendekati Hawa, merayu Hawa untuk memakan, mengonsumsi buah khuldi. Hawa membujuk Adam. Akhirnya terseret kepada satu hal yang salah pada mata kita. Tetapi pada hakikatnya itu sudah benar. Maka kaum muslimin sekalian, Nabi Adam dikeluarkan dari syurga. Maka ketika Nabi Adam berada di bumi 40 tahun lamanya, Nabi Adam menangis tanpa makan dan minum, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka inti daripada Muharram apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram adalah Allah menerima taubatnya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus merupakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada umat yang sangat dongkol sekali pemikirannya. Umat di negeri Ninawa, dekat dengan Mosul, Iraq. 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, cuma 2 orang saja yang mau beriman. Sehingga bengih Nabi Yunus gepeluang daripada negara tersebut sebelum Allah memerintahkan. Ternyata disitulah Allah kurang setuju dengan tindakan Yunus. Nabi Yunus bak sabah perahu yang sudah sesak, banyak sekali orang di dalamnya. Dalam pertengahan perjalanan, angin ibaput kapal. Sehingga cok keputusan beh barang-barang yang dalam perahu tersebut. Ternyata masih saja potensi ketenggelamannya sangat besar. Kun awak kapal, harus ada salah seorang dari kita yang melompat bah kapal bek ngop. Maka cok kesimpulan tarik undian. Maka dengan izin Allah, nama Yunus yang ruh. Kun awak kapal bek Nabi Yunus. Sayang. Tarik si gatuk, masih saja Nabi Yunus. Tarik si gatuk, mantang cit Nabi Yunus. Nabi Yunus menanggalkan pakaiannya. Dia terjun ke dalam laut. Allah mengatakan, wahai ikan Nun, telan Yunus. Tapi jangan sakiti kulitnya sedikit pun. Maka kaum muslimin sekalian, di dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus menangis tersedu-sedu dalam kegelapan perut ikan. Ia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Maka sekali lagi, inti daripada Muharram apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara bertaubat kepadanya. Maka kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Fakir mengajak diri pribadi Al-Fakir serta kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Maka kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah maklum, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu makhluk yang bernama akal. Usai daripada penciptaan akal, getanyong li Allah, man anta wa ma ana.
siapa engkau dan siapa aku? Akal menjawab, aku adalah hambamu yang lemah, yang dhaif, sedangkan engkau adalah Tuhanku yang maha perkasa. Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan seorang hamba makhluk yang semulia engkau, wahai akal. Selanjutnya Allah menciptakan nafsu. Usai daripada penciptaan nafsu, Allah bertanya, man anta wa ma'ana, sawagata dan solun. Nafsu menjawab, dra wa nuh, lun. Ia tidak mengenal Tuhannya. Allah campakkan ia ke dalam neraka 100 tahun lamanya. Terus sertuhun getarik getanyang lam oleh Allah. Man anta wa ma'ana, sawagata solun. Ternyata jawabannya masih sama. Dra wa nuh, lun. Tidak mau tahu menahu. Geti alam oleh Allah kedua kalinya. Man anta wa ma'ana, getanyang orang teluh gerung. Masih saja jawabannya sama. Geti alam ketiga kali, seraya gepedek serutuh ton, getarik getanyang, man anta wa ma'ana, aku adalah hambamu, sedangkan engkau adalah Tuhanku. Maka kaum muslimin sekalian, gecok akal li Allah Subhanahu wa ta'ala gepeduk bak malaikat. Hana gejok nafsu, sehingga malaikat selalu dalam keadaan benar, tidak pernah salah sekedip mata pun. Gejok nafsu li Allah gepeduk bak binatang, hana gejok akal. Sehingga wajar apabila binatang tersebut ipajuh puyang na merumpek, puyang na iret, bahkan dengan anaknya, dengan orang tuanya, mereka berkahwin. Kenapa? Dia cuma memiliki nafsu saja, tidak dengan akal. Lenyan Allah gepeduk akal dan nafsu bak manusia. Nafsu sebagai cobaan bagi kita, sedangkan akal sebagai pengontrol. Maka apabila manusianya kontrol nafsu dengan akalnya, ia akan lebih tinggi daripada malaikat. Sebalik daripada demikian, manusianya talai dengan nafsu, akalnya kalah dengan nafsunya. Allah mengatakan, balhum adal, ia lebih sesat daripada binatang sekalipun. Maka ayah sekalian, ketika lagi tanya tak puanyan harum tetapi tak pubut pakan, talu akal dengan nafsu berarti balhum adal, tanya lebih sesat daripada binatang. Allah memberikan kita jabatan yang sedikit, amanah, tak selewengkan, tak korupsi hinan, balhum abal. Tanya gebi jabatan, tak salah gunakan dana dan lain sebagainya, baik dari desa sampai dengan kepresidenan, balhum abal. Tanya lebih sesat daripada binatang. Contoh tungku sekalian, kita mengetahui uang yang apabila tak pinjam bayar lebih harum, tak cik. Kita sudah mengetahui secara akal, tetapi nafsu kita lebih besar, balhum abal. Tungku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita selalu dalam keadaan berdosa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari syurga, iblis menangis tersedu-sedu. Ikunlah iblis, ya Rabbi, hari ini engkau telah melaknatiku, hari ini engkau telah mengusirku. Nasabuh permintaan ya Allah, nutulung pepanjang umulung sampai hari kiamat. Allah mengabulkannya. Kunlam le iblis, ya Rabbi, aku akan selalu merayu cucu Adam sampai ia tersesat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, demi namaku, demi zatku yang mulia, aku akan selalu mengampuni anak cucu Adam asalkan dia mau bertaubat kembali kepada jalan yang benar.
Maka orang hebat adalah orang yang berani bertaubat meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Orang hebat bukanlah orang yang tegar, melainkan orang yang mengeluarkan air matanya di saat ia tahajud. Maka air yang paling suci, yang paling galak Allah di muka bumi ada 3. Pertama, air yang keluar daripada jari jemari Rasulullah. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Dan yang ketiga adalah air mata yang ketika sujud keluar menyesali segala perbuatan kita yang telah lalu. Ya Rab, nepemaah dosa lon, ya Allah. Hajai kalung tinggai puasa beserta taqadha. Ya Rabbi, nepemaah dosa lon. Hajai kalung tinggai sembahyang. Ya Allah, maafkan diriku atas segala kelalaianku. Hanatam long syukur atas nikmat dran, ya Allah. Ia mata yang ronyan merupakan mata yang sangat suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahu Ghafar, Allah merupakan zat yang pengampun. Baik sampai kita nyolale dengan dosa, tak taubat kepada Allah. Bahkan tanobatkan diri, bahlung ja wajile, nanti aku bertaubat. Itu statement yang salah. Taubatlah kita selalu pada setiap waktunya. Abih luhuk takun ya Rabbi, nepemaah dosa long daripada bunuh subuh sampai dengan zuhur. Tak istighfar kepada Allah. Terus asa ya Rabbi, nepemaah dosa long daripada luhur sampai dengan asar. Terus mugrepih lagi nyantunku sekalian. Maka orang yang hebat intinya adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah mengatakan pada suatu ketika Jibril mendatangiku. Gekende Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, gepegah li Allah. Barang siapa daripada umatmu yang sempat bertaubat 1 tahun sebelum ia meninggal, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Gedengar li Rasulullah lagi nyan informasi. Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, 1 tahun cukup lama bagi umatku. Ia selalu dalam keadaan lalai dan lupa. Lakai keringanan ba Allah. Maka Jibril gelom gejak ba Allah. Gepetren kabar gembira. Ya Rasulullah, barang siapa daripada umatmu yang sempat bertaubat 1 bulan sebelum ia meninggal dunia, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Puan geseut dia Rasul, ya Jibril, si bulan masih lama, wahai Jibril, masih sangat panjang. Laki keringanan lom. Selanjutnya Jibril getun lom, gekun bak Rasulullah, ya Rasulullah, gepegah li Allah, barang siapa daripada umatmu yang sempat bertaubat 1 minggu saja sebelum ia meninggal dunia, maka taubatnya diterima oleh Allah. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad terhadap kita, wahai Jibril, umat long tua tabi-tabi, lalai tabi-tabi, lakelam keringanan. Maka Jibril berjumpa dengan Allah. Getrenlam, wahai Jibril, wahai Rasulullah, gepegah li Allah, barang siapa daripada umatmu yang sempat bertaubat 1 hari saja sebelum ia meninggal dunia, maka dosanya akan dihapuskan, taubatnya akan diterima oleh Allah. Apa jawaban baginda Muhammad? 1 hari masih panjang, wahai Jibril, umat long lalau tabe. Ya Allah kelau. Maka Jibril merumpuk dengan Allah, gepetun kabar gembira, ya Rasulullah, Allah mengatakan, barang siapa daripada umatmu yang sempat bertaubat sebelum nyawanya sampai ke kerongkongannya, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru senang baginda Muhammad mendengar hal tersebut. Nyamban watai ke bila Allah kepada ketanya untuk bertaubat tengku. Nyawang tuh bak dada katanya, terumpak istighfar, terumpak menyesali terhadap apapun yang telah kita lakukan. Allah mengampuninya.
Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah, maka cinta tersebut mengimbas kepada kita sebagai umatnya. Maka kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjadi orang-orang yang ahli taubat. Orang-orang yang selalu menyesali daripada perbuatan kita. Karena taubat cukup dengan kita tinggalkan, menyesali, berjanji tidak mengulanginya lagi, beristighfar kepada Allah. Jangan sampai waktu malam lagi tanya lalau dengan tika hantar rupakan istighfar kepada Allah. Maka bayangkan habis sekalian kita meninggal dunia di dalam tempat tidur dengan alasan sesak dan lain sebagainya, sehingga tabit mata kita tidak sedang lagi di kasur yang empuk itu, bagaimana? Maka marilah kita menjadi orang-orang yang taubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambala. Orang yang taubat daripada dosa lagi urang yang hana pernah berdosa, menan kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayah sekalian, bulan Muharram adalah bulan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara bermuhasabah, mendekatkan diri kita dengan bersedekah, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Bahkan baginda Muhammad saja dalam satu riwayat serituh istighfar kepada Allah pada setiap waktunya. Malah ditanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abi sekalian maksum, tidak berdosa, tetapi sertuh beristighfar kepada Allah. Tanya lega langsung tak bedah lihat mekarat tak hantar rumpa istighfar. Malai tanya dengan Rasulullah, malai kita tanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjadi insan-insan yang hebat dengan cara berani bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha wa kunu minal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi, innallaha ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma rabbana atina Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat